ada kita mau tanya, atau pendeta atau Roli, hari Pentakosta itu tepatnya bilang Pentakosta, tapi gereja lain mengatakan Pantekosta. Itu dasarnya kenapa dibalik Pantekosta dengan Pentakosta? Apa dianggap sama meaningnya, artinya, atau kenapa dibilang Pantekosta? Kita cuma tahu dulu Pantekosta, tapi yang Pantekosta ideal bahasa Indonesia. Hah? Pantekosta bahasa Indonesia. Kalau di Amerika ya lain-lain dia punya sebutannya atau ya, di Amerika apa Pentakosta ya? Pentecost. Bahasa Inggrisnya Pentecost. Berarti Indonesia salah bahasa dia Pentecost. Nah, yang penting ke penta itu 50. Jadi dia mau salah baca atau apa, yang penting artinya itu sebenarnya penta itu 50. Jadi kalau bicara dengan orang Pantekosta, selalu bicara soal Roh Kudus. Ya. Ketuangan Roh Kudus. Iya. Sama dengan bicara dengan orang Advent, dia lagi menunggu terus. Roh. Ya. Semua orang Kristen itu dasarnya sama, Alkitab. Kita dengar dari si Elia Myron, kenapa dia bilang Advent itu sesat? Yang menentukan sesat itu harusnya bukan manusia ya. Bukan, karena dia mengukur dari Alkitab juga, ya kan? Ya, jadi gini, kemarin sudah dijelaskan kan, Alkitab sebenarnya itu univalen. Ya, univalen artinya satu arti, bukan polivalen yang artinya banyak. Nah, satu arti, cuma dia banyak nuansa. Jadi patokan di orang Kristen pada umumnya, yang paling utama, yang menjadi kepercayaan seluruh yang dinyatakan Kristen dan Katolik, itu yang paling utama percaya Allah Tritunggal. Yesus dua natur. Satu-satu yang menyelamatkan hanya Yesus. Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, yang percaya itu yang paling utama itu, itulah disebut orang Kristen. Di luar itu yang dianggap sesat atau boleh dikata bidat. Nah, kalau berbicara yang kedua, misalnya bagaimana baptis, kok selam dengan itu, no problem, itu berbeda, no problem. Karena masing-masing punya kekuatan dasar Alkitabnya. Ya. Advent misalnya hari Sabtu, kita hari Minggu, ya no problem. Yang penting kalau Advent itu percaya Allah Tritunggal, Yesus dua natur, satu-satunya keselamatan Yesus, Alkitab itu firman Allah, itulah yang jadi patokan untuk menyatakan sesat atau tidak. Elia Myron ini kan dia belajar dari beberapa sumber. Nah, karena dia belajar dari beberapa sumber, itu beberapa sistem yang dia adopt ya. Nah, sedangkan di dalam pengetahuan itu kalau orang campur-campur sistem, ini kurang apa ya? Karena sistem itu dirancang satu untuk mencakup secara bertanggung jawab ya. Tapi kalau itu campur-campur, misalnya dia belajar katanya di Estra Soru dia pernah dengar, Budi Asali dia pernah dengar, Stephen Tong dia pernah belajar, walaupun nggak langsung melalui video. Kemudian dia belajar ke Bambang Nurseno, baru ada satu lagi ahli dari Ortodoks, kita lupa gemuk-gemuk DP orang. Nah, dia belajar semua begitu kan, itu campur-campur. Nah, sampai dia pernah menyatakan yang mana kekristenan bisa hilang keselamatan. Nah, itu kalau yuk nonton Patrice Smith. Patrice Smith ini orang Manado. Dia orang reform di Manado. Dia bahas mengenai ini, Elia Myron punya orang Kristen bisa jatuh. Sudah percaya bisa hilang keselamatan. Nah, Patrice Smith itu bahas. Karena kalau orang reform
tidak percaya, karena kalau sudah selamat tetap selamat. Banyak buktinya ayat-ayatnya. Ya. Nah, Elia Meron dia bilang orang Kristen bisa hilang keselamatan. Jadi karena campur-campur dia ambil adopt ya. Populer kan itu bukan menjamin kebenaran tuh. Kalau orang belajar di Alkitab, Pak Ibrani 13 ayat 7 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Apa yang Alkitab katakan, ya kita bisa ambil dari pelajaran-pelajaran yang dia oleh hamba-hamba Tuhan, tidak jadi masalah siapapun dia. Yang penting berdasarkan Alkitab. Tapi jangan kita terpengaruh karena kesohoran, karena ya kita boleh mendengar apa yang Oke, itu aja yang barangkali Kita mengikuti ajarannya, tapi jangan melakukan tindakan-tindakannya. Ya, cuma masalahnya karena dia ambil dari beberapa sumber, nanti orang bisa bingung. Ya, misalnya yang dia bilang orang Kristen itu bisa hilang keselamatan. Kan tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan Yesus akan menjaga sampai selesai. Banyak sekali ayatannya. Nah, kalau mau terima dia, jadi bingung dong. Ya kan? Ya, Nah, mesti selektif lah. di Ibrani 5 ayat 13 kan bilang, kalau orang hanya minum susu, orang tidak mengerti kebenaran. Kalau orang dewasa, baru orang bisa ada panca indera untuk membedakan. Nah, kita baru dengar dari Yoas Adi Saputra, dia seorang doktor dari Amerika sini, dia rektor STT, bekas rektor STT Jakarta, dan dia gembala sidang di GKI di Kebayoran. Ya. Nah, dia bilang begini, banyak orang Kristen memang jatuh kepada nggak terlatih secara konseptual. Padahal di dalam Alkitab banyak sekali yang konseptual. Jadi kita terjebak kepada konkret operasional. SD, SMA, SMP masih konkret operasional. Apa yang konkret yang mereka bisa. Tapi kalau sudah mulai konseptual, kalau kita tidak terlatih, nah ini agak kesulitan. Seperti Pak Pendeta bilang tadi kan, seperti cara menerjemahkan remes yang Pak Pendeta menyelidiki di Israel, ternyata ada petunjuk-petunjuk harus dilihat dari konteks dan teks. Baru mereka harus selidiki di Alkitab lain. Wah, ternyata ini kan perlu ada konsep-konsep konseptual. Alkitab ini penuh dengan konseptual. Misalnya Allah Tritunggal. Tentu masih banyak orang belum mengerti ini Allah Tritunggal. Dan menurut Pak Pendeta Yoas ini, Allah Tritunggal ini harus dibahasakan seperti orang belajar bahasa Inggris. Kalau enggak dibahasakan, orang susah. Seperti kita ya, banyak belajar bahasa Inggris, tapi jarang praktekan. Jadi enggak seperti orang Pak John ini, rupa air kalau bicara bahasa Inggris. Karena selalu dipraktekan. Karena sudah menyatu. Enggak perlu mikir lagi. Begitu juga konseptual di dalam misalnya Allah Tritunggal. Seperti Pak Pendeta. Kalau berdoa kan selalu Allah Tritunggal yang ditampilkan. Nah itu dibahasakan. Itu maksudnya supaya menyatu. Orang bilang Jesus love you. Hanya menekankan Yesus. Padahal keselamatan orang itu Bapa yang merencanakan, Yesus yang melakukan, Roh Kudus yang mengaplikasikan kepada kita-kita ini. Jadi tidak ada yang tidak penting, tiga-tiganya itu menyatu. Nah, kalau hanya satu aja yang ditekankan, kita akan jadi salah. Karena ada alirannya kan seperti oneness, Pentakostalism itu artinya semua Yesus. Allah Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Cuma persoalannya barangkali kalau tulis
Tuhan memberkati. Nanti orang pikir Tuhan yang mana? Jadi orang selalu tulis Tuhan Yesus memberkati. Jadi ada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, ada Tuhan Yesus memberkati. Mana yang benar? Ya, yes, Tuhan itu kan Lord, ya. Jadi Lord itu ya yang dimuliakan, ya. Jadi Tuhan yang dimuliakan atau disembah. Nah, jadi ya, kalau bahasa Inggris kan cuma simple, God bless you. Ya. Kalau yang Indonesia, Tuhan memberkati. Ada yang Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau terlalu ditekankan hanya Yesus, nanti kita hanya membahasakan satu pribadi aja. Padahal ada terlibat 3 pribadi. Iya, betul. Ya, itu yang perlu kita doa pun kan membahasakan Bapa kami dalam surga, kiranya Roh Kudus menerangi. Oh, Luki. Elia kita pernah dengar dia berdoa. Semua permohonan doanya minta kepada Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada Tuhan Allah. Sedangkan Tritunggal itu fungsinya kan sama. Allah itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus. Tapi kenapa dia kalau berdoa selalu menyampaikan bahwa tolong disampaikan kepada Tuhan Allah? Nah, itulah sebabnya memang karena dia banyak sumber yang dia pelajari, ya. Jadi ya kita juga bisa terikut bingung-bingung kalau mengikuti. Ada hal yang kalau kita sudah punya discernment, ya, discernment bisa membedakan yang benar yang salah. Nah, kalau kita sudah ada discernment secara rohani, kita tidak apa-apa ikut untuk mendengar. Tapi kalau kita tidak ada discernment, kita akan terikut-ikut. Sebelum lanjut mengenai popularitas itu, memang era medsos sekarang gampang sekali seseorang itu populer. Karena siapapun dia bisa kemukakan pendapatnya. Walaupun pemikiran-pemikiran itu ada kontradiksi, dia nggak belajar. Dia cuma mendengarkan dari satu ini. Tetapi karena dia dikasih panggung untuk berbicara, otomatis dia populer. Apalagi saya mau kasih contoh itu ponakan-ponakan saya, ada beberapa ponakan. Mereka senang sekali pergi ke Tiberias. Nah, mereka lebih percaya orang yang terkenal. Yeah. Karena kan yang mereka lihat. Jadi orang melihat dari fenomena. Yeah, mereka tertarik dari visual. Nah, itu yang memang tantangan gereja sekarang kepada anak-anak muda itu ya ini. Yang lebih populer itu orang yang sering tampil. Walaupun salah tapi sering tampil, dia lebih populer. Yeah. Nah, apalagi di Indonesia ini orang yang aneh-aneh justru mereka lebih populer dari orang yang benar. Yang jual cuma karena era medsos itu dikasih panggung, anak muda juga sekarang nyarinya lebih gampang itu. Nah, itu yang memang jadi tantangan sekarang, memang yang gak sama dengan ada datang di Martin Luther yang dia suruh artis itu meninggal artis ini. Dia suruh pemujaan di gereja itu harus seperti Daud, harus lompat-lompat. Padahal dia nggak tahu bahwa dilakukan Daud itu kan di luar bait suci, dan itu cuma khusus dalam perarakan yang tabut bait Allah itu. Nah, cuma kan kalau kita mau jelaskan ke orang ini, nah normal, mereka kan langsung bandingkan, lo jeba, dia artis. Jadi mereka langsung lihat dari popularitasnya, bukan dari isi berita yang akan disampaikan. Ada lagi yang gini, coba mungkin tahu yang Agatha itu kan, Agatha Pepe Lamor. Itu lebih parah lagi ternyata. Dulu kita rajin, ada satu bapak, kalau kita lihat dia backgroundnya dari reform, ya. Dia tanya masalah tulip, yang orang belajar itu tulip. Apa dia jawab? Kita nggak percaya itu baru zaman sekarang. Wah, kita lagi terus jadi tawar hati, oh ini kita. Iya kan, padahal itu tulip kan berdasarkan Alkitab semua referensinya kan. Ya, tapi nanti dia atur di Indonesia. Dan sudah terbukti, sudah teruji 500 tahun. Itu dia. Itu dia. Kita kasihan itu bapak datanya itu.
Kayaknya kayak jebak muda-muda begitu. Cuma gantengan jebak lah. Kecewa kasihan dia, iya. Ya, bukan kita yang bertanya tuh, Paul. Kenapa? Bukan kita yang bertanya, tapi kan. Mungkin ada satu yang orang perlu perhatikan. Ini sebagai intermezzo aja ya. Kalau kita baca Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada buku-buku yang kita punya ya, itu salah satu orang Islam, Nabil Qureshi namanya, ya, pintar sekali ini orang ini. Dia sekolah kedokteran, dia satu kamar dengan David Wood. Ini David Wood seorang apologetika sekarang di apa? Dia lihat ini David Wood ini baca-baca Alkitab tuh. Wah, dia bilang ini waktunya saya mau jadikan dia Islam. Kong dua orang berdialog. Tapi David Wood rupanya kuasai juga. Tetapi terakhir orang bikin persetujuan, mari kita selidiki secara ilmiah, secara sejarah, mana yang lebih benar. Oke, baru nanti Dora akan berdebat lagi. Dora ambil waktu ke perpustakaan, karena orang-orang pintar, ini juara-juara di kedokteran. Dora. Nah, akhirnya si Nabil Qureshi ini yang mau menawarkan Islam, dia belajar mengenai Kristen yang luar biasa. Tapi setelah dia belajar, di situ Tuhan celikan dia jadi percaya. Nah, waktu dia percaya ini, dia bilang pernah ada di New Jersey, orang Islam yang terkenal masuk Kristen dibunuh oleh orang Islam sendiri. Jadi itu salah satu dia pikirkan. Tapi yang paling dia pikirkan, dia keluarga itu bekas angkatan laut, dia papa itu orang Iran ya. Nah, dia papa dan mama itu punya dua. Jadi dia punya kakak beradik. Satu dia adik perempuan. Kalau dia masuk Kristen, dia akan dibuang. Itu yang dia pikir. Tapi dia tidak bisa terbendung lagi. Karena dia setelah menyelidiki, dia baru yakin Kristen yang. Jadi dia jadi masuk Kristen. Dibuanglah oleh orang tuanya. Dia kawin, orang tuanya tidak datang. Dia menulis buku ini ya, mungkin nggak masuk di Indonesia ya. Seeking Allah, Finding Jesus. Nah ini orang Islam yang terdahulu jadi terkemudian. Kemudian ada David Limbo. Dia seorang skeptik menjadi seorang penulis buku orang percaya, dari skeptik menjadi orang percaya, dan tidak masuk teologi. Dia hanya ahli hukum, ahli politik. Dia belajar sendiri, dia bikin buku. Ya, kita ada di sini. Ada 4 buku ini. Bayangkan, tebal-tebal. Yesus on Trial. Kemudian di Emmaus Code, bagaimana Yesus diketemukan dalam perjanjian lama. Jesus is risen. Yesus, kebangkitan Yesus. The true Jesus. Orang yang tidak belajar teologi. Tetapi karena dia pintar sekali, dia belajar buku banyak sekali. Dia bikin buku 5 buku yang tebal-tebal. Wah, luar biasa. Jadi orang yang tadinya skeptik menjadi orang Kristen. Kemudian, kalau orang ketik Son of Hamas, dia baca kitab di khotbah di bukit, dia jadi orang Kristen. Akhirnya jadi warga negara Israel dan dipakai oleh orang Israel karena Hamas katanya yang menjajah ini Palestina. Ada lagi satu dosen di IAIN di Mesir, dia Mark Gabriel, dia penama asli tidak tahu apa, dia sudah jadi
nama Mark Gabriel. Dia dosen IAIN. Dia pertanyakan, ada yang dia pertanyakan di agama dia, langsung dipecat. Kemudian dia waktu ke apotek, ini dia cerita ya, waktu ke apotek dia dikasih Bible kecil. Ya. Kok dia baca? Wah, dia langsung, ya ini pekerjaan Roh Kudus ya, jadi orang Kristen. Bapaknya tahu jadi orang Kristen, bapaknya tembak. Tapi dia sempat lari, tidak kena, beberapa kali bapaknya tembak. Akhirnya dia datang ke Amerika, minta suaka di Amerika. Kemudian dia sempat ke Jerman, dia kecantol sama seorang putri Jerman, sekarang dia di Jerman, warga negara Jerman. Jadi ada 3 orang Islam yang top-top bisa masuk Kristen. Kalah kita. Kemudian ya, seorang ateis, ahli detektif di dalam seorang ateis namanya Lee Strobel. Dia itu beberapa buku, ada 5 buku kita, ini hanya 2 mengenai Yesus semua. Jadi dia itu jadi Kristen karena istrinya lebih dulu. Kok dia lihat istrinya kok berubah luar biasa berubahnya. Dia selidiki, oh ternyata dia jadi Kristen. Kok dia selidiki langsung jadi Kristen dan menjadi salah satu penulis dan apologet Kristen dari ateis. Ada lagi satu, ini seorang detektif homicide, jadi detektif mengenai pembunuhan ya. Dia dikasih tahu di sini angry atheist, dari ateis yang luar biasa marah kepada orang yang beragama, dia menjadi orang Kristen dan dia tulis buku. Jadi di sini mau ditekankan ke kita yang sudah lama Kristen, kok orang-orang yang baru ini, yang ateis, yang skeptik, mereka begitu jadi Kristen, luar biasa. Mereka bikin buku ini untuk mengingatkan kita, kenapa kita yang sudah lama Kristen masih tidak menggunakan waktu secara baik. Marilah kita menggunakan waktu, apalagi di umur-umur kita ini ya, mempergunakan waktu secara baik. Redeeming the time, di Efesus 5 ayat 15 kan, tebuslah waktu, redeeming the time. Nah, cara menembus waktu, bayangkan kita yang sudah banyak sekali buang waktu, karena kita jarang berhubungan dengan Tuhan, bagaimana cara menembus waktu? Dia kasih contoh kan, dia kasih contoh begini. Kita misalnya lagi sekolah, dikasih 7 hari untuk mempersiapkan ujian. Jadi hari ke-7 baru kalian ujian. Jadi selama 7 hari kita belajar untuk mempersiapkan ujian di hari ke-7. Tapi 5 hari ini, 5 hari ini kita santai-santai, nggak belajar. Sudah mau hari ke-7, sudah tinggal ada 1 hari. Nah hari ini, 1 hari ini kita belajar 24 jam untuk menebus 5 hari yang kita buang. Itu caranya sebut redeeming the time. Nah sekarang mungkin kita bertahun-tahun sudah menyia-nyiakan waktu. Bagaimana kita menebus? Tentu saja mari kita lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri. Ya. Supaya ya seperti Pak Pendeta masih muda katanya sudah memanfaatkan waktu dan itu sudah menjadi satu habit ya. Nah, kita yang banyak buang waktu, saya terasa banyak juga membuang waktu. Nah, ini waktunya kita menebus. Itu kira-kira supaya kita sampai kepada hari kita dipanggil, kita dengan teguh berdiri di hadapan Yesus. Barangkali juga kita mempunyai kerinduan yang timbul di dalam diri sendiri sehingga kita orang belajar secara otodidak ya. Tapi semua itu barangkali kurang dapat kita pahami lebih dalam atau kita tidak dapat jalani. Nah, satu-satunya jalan ya seperti diskusi Zoom ini ya,
kita ada bimbingan, kita ada kesaksian, kita boleh belajar kepada referensi yang lain, kita dapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak perlu kita belajar di tempat yang lain, ya kan? Kita bersyukur kita mempunyai seorang Roli loh, yang begitu luar biasa membimbing kita orang, ya kan? Dan kita orang boleh bersyukur kesempatan yang masih ada, ya tidak perlu kita menjadi orang yang terakhir, tetapi kita mau pakai hidup kita betul-betul memanfaatkan. Mungkin juga tidak banyak waktu yang kita bisa pakai, ya kan? Karena kita masih juga ada kesibukan-kesibukan, mungkin ada aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi seringkali ada di medsos dibilang katakan bahwa kalau kita orang mempergunakan waktu yang lain begitu banyak, tidur 7 jam, bekerja 8 jam, tapi barangkali hanya untuk Tuhan, mungkin hanya untuk beberapa detik saja atau beberapa menit, hanya untuk mengatakan terima kasih Tuhan, karena sampai dengan saat ini kita orang merasakan bagaimana pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan orang boleh pakai hidup ini untuk belajar, ya paling tidak sehari sekali baca Alkitab, mungkin hanya 1 ayat, mungkin hanya 1 perikop. Tentu kita tidak mempunyai kemampuan untuk dapat membaca secara lebih banyak lagi, tapi itu sudah akan menolong kita dengan pimpinan Roh Kudus. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan memberikan kita hikmat di dalam pemahaman akan kebenaran. Jadi tidak lagi terbius, tidak lagi tergoda, tidak lagi nanti terpengaruh, oh ini ada pengajaran begini, ada pengajaran begitu. Tapi kita fokus bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sudah merupakan landasan iman yang cukup, yang sudah menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita pernah bilang sama si almarhum Benny Tanker, ya kan? Dia bilang, Ben, kalau hitung-hitung, nganape teman-teman itu kurang hitung mundur. Karena semakin hari semakin sedikit. Karena orang kan sudah di atas 80 tahun. Ya kita bersyukur kita masih berhitung 1, 2, 3. Karena ya artinya secara manusia kesempatan hidup masih lebih panjang. Kesempatan hidup masih lebih banyak. Dan kita orang boleh bersyukur kesempatan itu orang pakai untuk belajar tentang bagaimana Tuhan menolong kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Ada yang lain? Memang kalau lihat dengan perkembangan yang ada sekarang ya, kalau kita pun suka ikut juga. Karena rupa orang di GKI itu tidak ada yang bersedia untuk sediakan Zoom setiap hari. Tapi di kelompok yang sebetulnya dengan ini kita tidak bisa sesuai dengan mereka, di sana mereka bersedia untuk adakan Zoom tiap hari. Jadi kita di sana kita tidak lihat itu orang-orang yang ada atau kelompok itu yang ada, tapi kita lihat firman Tuhannya. Kita lihat firman Tuhan yang disampaikan. Kalau kira-kira itu memang seturut dengan Alkitab yang kita percaya ya. Tapi dia punya tata cara, dia punya ini kita enggak. Karena kita tetap berpegang pada. Nah, cuma ini satu yang kita mau dengan Pardes ini ya. Ini pengetahuan juga buat kita. Itu luar biasa. Karena sekarang ini kan banyak khotbah itu hanya diambil dengan 1 ayat. Padahal latar belakang ayat itu ada itu dari 1 perikop orang bisa mengerti kan. Tapi kebanyakan kan khotbah cuma diambil di 1 ayat itu. Nah ini yang dikupas begitu dalam sehingga kayak umpamanya kesembuhan. Jadi dia itu aja yang Nah, kita dengan adanya ini sungguh memberikan pengetahuan supaya kita walaupun kita ikut khotbah itu dengan 1 ayat ya tidak dalam 1 perikop, ternyata kita diajarin bahwa
dalam satu ayat itu kita bisa juga melihat perikopnya, baru kita melihat tadi itu apa? Ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita mengerti lebih dalam. Nah, ini pembahasan kita nanti di rumah kalau kita dengar khotbah. Kemudian ada ayat-ayat banding yang disampaikan, itu kita bisa banding-bandingkan dengan yang lain. Tapi yang nggak kalah penting itu yang paling ini yang kita pahami di sini adalah pimpinan Roh Kudus. Itu sangat luar biasa. Jadi ini pentahapan ini kalau kita orang bisa terapkan aja itu setiap hari pada saat orang dengar khotbah atau pada saat orang baca firman, ini Ya, sangat luar biasa. Orang menolong sekali. bukan menolong lagi, ini akan memberikan satu petunjuk bahwa inilah dia punya apa namanya urut-urutan yang kita orang harus. Jadi orang tidak cuma baca ini, tapi orang cari cerita-cerita di Alkitab. Nah, bisa juga ada hubung-hubungkan dengan cerita-cerita di luar. Ya, Jadi kita sangat berterima kasih nih untuk pembelajaran dengan Pardes ini ya. Kita betul-betul dibuka wawasan untuk orang baca Alkitab, ternyata tidak cuma apa yang orang baca itu, tapi orang diberi wawasan untuk mengerti dengan luas. Ya, kalau rupa orang kan di GKI, kalau setiap ibadah itu, kalau ibadah minggu itu bacanya empat leksionari ya. Leksionari ada 4 yang kita baca. Jadi enggak sehotbah itu cuma diambil di satu ayat, tapi setiap ibadah itu leksionari ada 4 bacaan. Jadi apa namanya, kita orang diberi wawasan juga hubung-hubungannya antara perjanjian lama, Mazmur, perjanjian baru, Injil, dan surat-surat itu. Jadi ya ini kita dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa pagi ini. Terima kasih Pak Roli. Tuhan memberkati. Ya, Sama-sama. Ya, memang cara menafsirkan ada beberapa ya. Kemarin kan kita belajar salah satu approach itu grammatical and historic approach ya. Apa artinya grammatical and historic approach? Dia kasih contoh ya. Misalnya orang berkhotbah pakai bahasa lidah, bla 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 bla. Ini kan tidak gramatis, nggak ngerti, kita nggak ngerti. Ya toh, itu sebabnya Paulus bilang jangan kita di muka umum lebih baik 5 kata yang bisa dimengerti daripada kita bicara. Kalau dengan Tuhan ya silahkan ya. Tapi kalau untuk berbicara katakan berkhotbah atau apa, jangan kita pakai bahasa yang tidak dimengerti. Harus lebih baik 5 kata yang dimengerti. Nah, itu gramatis metode ya. Kalau sejarah historis, misalnya kasih contoh turun dari surga, kan nggak ada historisnya. Bagaimana mau cari historisnya kan turun dari surga? Kalau Alkitab kan ada historisnya, kita bisa baca historisnya bisa. Nah, cara membacanya harus gramatikal historis. Ada satu lagi menyangkut letter, huruf, dan roh. Nah, kita coba baca ya satu. Misalnya Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus bilang begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengerikan nggak itu? Coba perhatikan. Maka aku berkata, ini Tuhan Yesus bilang, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana mau jelasin? Nah, iya kan? Nah, itu nanti perlu dijelaskan bagaimana letter sama roh atau huruf sama membaca secara roh. Misalnya ya, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh,
Siapa membunuh membunuh harus dihukum. Baru ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mengerikan. Jadi disamakan tuh orang yang marah dengan yang membunuh. Nah, bagaimana membedakan itu? Nah, di sini kita perlu mengerti, rupanya ada cara mentafsirkan secara letter sama roh. Rohnya. Nah, itu nanti kita bahas satu waktu. Ini hanya pengantar aja. Yang mana banyak hal yang memang kita nggak mengerti kalau nggak ada cara menerjemahkannya. Itu namanya hermeneutik. Hermeneutik itu kan the art of interpretation. Seni menerjemahkan. Nah, orang Yahudi mempunyai hermeneutik yang 4 tadi. Pardes itu. Itu yang mereka pakai. Tapi orang Kristen ada hal-hal yang seperti grammatical historic approach yang tadi kita bicarakan. Baru ada bagaimana secara letter, secara huruf-huruf sama rohnya. Banyak orang terlibat hanya kepada hurufnya, padahal ada roh di belakang huruf-huruf itu. Nah, itu yang satu waktu kita akan coba belajar supaya jadi kita mengerti bagaimana cara membaca. Termasuk saya dulu ya. Kalau membaca itu bosan kan, karena lain kali nggak ngerti, lain kali ya bagaimana ya. Tapi kalau rupanya makin tahu, waduh, makin seni, makin indah. Seperti yang tadi kita bahas ya. Yesus dicobai, maju kena, mundur kena. Kok dia bisa hindari dengan luar biasa? Ini kan sesuatu yang mengagumkan kan. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu mengagumkan sekali. Kalau kita lihat cara dia keluar dari jebakan yang luar biasa bahayanya. Ya kan? Sama kayak bayar pajak kan. Dulu pernah kita jelaskan. Kita ulang lagi tuh bayar pajak itu. Oke. Pak Pendeta, silakan. Orang tutup je dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal dan kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali mengucap syukur karena Tuhan jugalah yang sudah menghantar kami, membimbing, menuntun, dan memimpin kami di dalam pertemuan Zoom ini, di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh dapat lebih memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bertambah-tambah hikmat yang datang daripada-Mu. Biarlah kiranya berpancar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi lebih tekun, lebih setia dan lebih taat untuk mempelajari ya Tuhan. Sehingga pengetahuan kami boleh bertambah-tambah dan dengan demikian iman percaya kami dan rohani kami boleh menjadi lebih dewasa dan kami boleh belajar lebih mengasihi Dikau. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati Roli yang menuntun kami, membimbing kami di dalam pemahaman ini. Kami sudah mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Kami boleh mendapatkan lagi hal-hal yang belum kami pahami dan saat ini boleh menjadi kami mengerti bagaimana Tuhan menuntun kami untuk dapat lebih memahami akan Dikau. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami masing-masing ya Tuhan, melengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan yang akan datang kami kembali dapat bergairah untuk berkumpul, bersekutu, dan belajar lagi akan firman. Terima kasih banyak ya Tuhan kepada teman-teman kami yang belum sempat hadir. Berkatilah mereka di dalam setiap kegiatan dan aktivitas sehingga kembali mereka dapat bergabung di kesempatan yang akan datang. Dan bila mana kami akan mengakhiri pertemuan kami ya Tuhan, berkatilah akan senantiasa karya, tugas karya dan pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Berkati di dalam tugas
rumah tangga dan keluarga kami, anak cucu kami. Biarlah kiranya Tuhan turut menyertai, memberkati mereka. Memberkati di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa diberkati oleh-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu kan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus akan senantiasa melandasi iman percaya kami. Penyertaan mempersekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah pergumulan dan kerinduan kami yang senantiasa kami landaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.